Kalau saya berpendapat boleh kan, tidak ditangkap dan tidak menyalahi aturan serta perundang-undangan. Jangan sampai investasi ini berubah menjadi invasi yang dilunduh dan berkedok di bawah konstitusi. Omnibus Law adalah undang-undang sapu jagat. Nah, terkait dengan keramaian hiruk pikuk orang yang sedang sibuk tentang baca pres, ini menurut saya bukan tidak baik. Ini juga merupakan salah satu langkah menuju ke dalam sebuah perubahan. Tapi kalau kita berkaca pada pemilu 2019, saya masih ingat betul waktu itu saya bilang di Bawaslu, bagaimana kita bisa mendapat atau menghasilkan seorang pemimpin yang baik, benar, amanat, serta pro rakyat ketika metodologi dan cara-cara di dalam proses kepemimpinannya dilakukan dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang bermartabat. Jadi kira-kira saya tidak akan juga mengintervensi teman-teman yang sudah membentuk tim relawan, tapi ada yang lebih penting adalah bahwa Jokowi harus diselesaikan sebelum masa akhir jabatannya. Gali Bitong belum bicara. Ini politik identitas. Baik ya, terima kasih kepada Sohibul Hajat, Bang Lapok dan pemrakasan nih abang kita Profesor Dr. Tri Bintang Pamungkas, senior kita Bang Muslim, kakanda kita Bunda Ratna yang jadi panutan emak-emak dalam dunia keaktivisan ini yang saya tahu no kompromi, no dialog, mau siapapun itu mati di jalan, ditangkap di penjara, itulah aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya buat semua. Selamat juga buat telah berdirinya Hizbullah. Dan dalam kesempatan yang pertama ini Hizbullah Indonesia ya. Amin ya. Mudah-mudahan ini menjadi benar-benar Hizbullah terlepas dari semua elemen anak bangsa dan agama tentunya ya. Nah ini saya ucapkan selamat karena saya sudah 2 bulan nih istirahat di rumah, benar-benar istirahat pasca kecapean. Dan sebagaimana tadi yang kita ketahui juga disampaikan oleh Bang Muslim dan Bang Lapong, kita telah kehilangan banyak para aktivis, budayawan, bahkan sejarawan. Sebut saja yang baru saja berangkat, almarhum ayahanda kita, senior kita, Babe Haji Ridwan Saidi. Saya menyebutnya dia adalah Inskopedia Betawi. 2 minggu sebelum beliau meninggal dia masih telepon saya katanya, kata istri saya ada siapa nih. Nah 3 bulan sebelumnya dia selalu berpesan bahwa Gali Bitong harus lanjutkan perjuangan. Nah saya dalam kesempatan yang singkat ini ingin menyampaikan pesan estafet pula. Sebagaimana tadi juga Bang Lapong telah menularkan ide-ide gerakan dari zamannya Bung Karno, Cokro Aminoto dan sebagainya. Nah ini juga amanat buat generasi yang akan datang. Bilalah saya akhirnya karena frustasi. Jujur Mbak Ratna, saya memang nyaris frustasi. 13 September yang lalu 2019, Bang Bintang itu sudah bilang sama saya, Gali Bitong ini gimana aktivis kok bahasanya loyo bener, turunkan Jokowi. Itu 2019. Pendeta Simon juga bersama-sama kita dengan tema gerakan 30 Agustus 2019, lanjutan dari menolak pemilu curang yang akhirnya hasilnya seperti ini. Nah itu Bang Bintang sudah ngotot gitu. Jadi aktivis itu dia harus terang-terangan aja, makzulkan Jokowi, ya harus gitu. Nah landasan konstitusinya ada, data empiriknya ada, dampak sosial dari implikasi kejadian-kejadian perkembangan selama kepemimpinan Jokowi ini memang harus disikapi dengan serius. Nah sedihnya kita, baik aktivis-aktivis, teman-teman kita, adik-adik kita mahasiswa, para generasi bangsa, ini juga terbelah. Tadi Mbak Ratna bilang sudah terpecah gara-gara partai. Saya bilang ini semua serba terbelah 2. Ulama terbelah 2, aktivis terbelah 2, mahasiswa terbelah 2,
TNI Polri juga ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Demikian juga partai, yang sangat menyedihkan bahwa telah terjadi disfungsi parlemen. Ini sudah kita sampaikan di Gedung Nusantara 5 pada saat itu kita rapat dengar pendapat. Kemudian yang berdampak secara totalitas menjadikan Indonesia terjadi disfungsi, disorientasi proklamasi, di mana cita-cita luhur bangsa kita merdeka tadi diulas tuh sama Bang Lapong tuh. Itu saya rasa Bang Lapong itu udah yang sekian juta kali kalimat bahwa Indonesia belum merdeka 100% atau revolusi belum berakhir. Takbir. Allahu Akbar. Nah, inilah yang kita minta dari teman-teman, dari yang sedikit inilah. Sebagaimana tadi Bang Lapong juga sudah sampaikan bahwa Allah yang mengatakan orang-orang yang terpilih yang akan menjadi pejuang. Jadi kita jangan berkecil hati, jangan pesimis. Walaupun saya sempat setengah frustasi. Sudah belasan kali kita orasi, aksi ke DPR, ke depan istana patung kuda, tapi hasilnya boleh dibilang bukan nihil tapi diabaikan. Semua yang kita dengar para anggota dewan, termasuk yang ada kaitannya hari ini dalam pembahasan Konawe dan Morowali. Semalam saya nyimak juga sedikit di Karni Elias Club. Saya sedih juga mendengar seorang anggota dewan dari wakil ketua komisi 7. Ada terbersit kalimat yang mengatakan bahwa nah ini apa-apa kita konstitusi. Apa-apa konstitusi. Tanpa kita menyadari bahwa siapa pembuat konstitusi dan bagaimana merancang sebuah konstitusi. Contoh, 28 Oktober tahun 2020 kalau nggak salah 2021 itu saya baru pulang. Itu buruh seluruh Indonesia meminta dibatalkannya Omnibus Law. Saya tidak mengerti nih hukum tata negara dan penerbitan undang-undang ketenagakerjaan. Tapi yang kita amati bahwa seluruh peraturan dan seluruh undang-undang, hukum dan peraturan mestinya selalu harus wajib berorientasi pada kepentingan rakyat. Betul ya, Karatna ya, Bang Bintang? Karena itulah cita-cita proklamasi. Maka kita sedih lihat buruh-buruh kita yang di Morowali. Nah, ini apa yang disampaikan oleh Bunda Ratna tadi juga disambut baik oleh Pak Said Didu semalam di ILC, bahwa jangan jadikan alasan investasi sebagai penjualan negara. Bahkan ada yang menyebut, kalau saya berpendapat boleh kan, tidak ditangkap dan tidak menyalahi aturan serta perundang-undangan. Jangan sampai investasi ini berubah menjadi invasi yang dilundung dan berkedok di bawah konstitusi. Omnibus Law adalah undang-undang sapu jagat. Nah, terkait dengan keramaian hiruk-pikuk orang yang sedang sibuk tentang baca pres, ini menurut saya bukan tidak baik. Ini juga merupakan salah satu langkah menuju ke dalam sebuah perubahan. Tapi kalau kita berkaca pada pemilu 2019, saya masih ingat betul waktu itu saya bilang di Bawaslu, bagaimana kita bisa mendapat atau menghasilkan seorang pemimpin yang baik, benar, amanat, serta pro rakyat ketika metodologi dan cara-cara di dalam proses kepemimpinannya dilakukan dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang bermartabat. Jadi kira-kira saya tidak akan juga mengintervensi teman-teman yang sudah membentuk tim relawan, tapi ada yang lebih penting adalah bahwa Jokowi harus diselesaikan sebelum masa akhir jabatannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.